Bab 21, Pendaftaran. Sebelum matahari terbit, para calon murid yang ingin mendaftar sudah memenuhi gerbang perguruan surgawi. Para calon murid semua tidak sabar ingin mendaftar dan menjadi murid tetap perguruan terhebat. Krit, setelah gerbang dibuka, beberapa murid dalam perguruan surgawi datang menghadang. 4 ketua bahkan hadir untuk menyaksikan dan uji coba sebelum mengikuti seleksi. Ketua Wu, Ketua Puan, Ketua Ku dan Ketua Pix yang berdiri di belakang murid senior tiba-tiba tersenyum. Ingin memasuki perguruan surgawi tidak mudah dan tentu saja untuk pendaftarannya juga tidak akan dipermudah. Aku yang akan melakukannya lebih dulu, ucap Wu, ketua wanita pertama di perguruan surgawi. Tanpa menunggu jawaban ketiga ketua lainnya, Ketua Wu memajukan tangannya. Saat Ketua Wu mengarahkan tangannya ke arah calon murid baru, semua murid bisa merasakan badan mereka terasa sangat berat. Ada apa ini? Kita belum saja mendaftar, bagaimana sudah mendapatkan cobaan? Brak, beberapa murid yang mencoba memprotes langsung ditarik dan dilempar menjauh. Sebagai para ketua, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan dan yang tidak harus mereka lakukan. Siapa saja yang terlalu banyak bicara, aku tidak akan mengampuninya, ucap Ketua Wu. Semua murid langsung terdiam membisu. Mereka tidak ingin bernasib sama seperti beberapa orang yang baru saja diusir pergi. Ketua Puan, sekarang giliranmu, ucap Ketua Wu lagi. Tanpa banyak bicara, Ketua Puan yang menutupi wajahnya langsung menghentakkan kakinya. Tepat setelah menghentakkan kaki, semua calon murid merasakan betapa beratnya tubuh mereka sendiri. Walau tekanan semakin besar tidak membuat para calon murid ingin menyerah begitu saja. Masing-masing punya cara tersendiri untuk membuat tubuh mereka agar tidak terjatuh ke tanah. Lumayan juga mereka, ucap Ketua Puan. Kalau begitu sekarang giliranku, sahut Ketuaku. Ketuaku yang memiliki wajah cantik dan mempesona mulai melangkahkan kakinya maju. Ketuaku memperhatikan satu persatu para murid sebelum mengeluarkan jurus aslinya. Celing, tidak banyak berpikir, Ketuaku langsung tersenyum sambil menatap semua calon murid. Di dalam senyuman itu mengandung kekuatan yang menambah gaya gravitasi tubuh pada calon murid semakin berat. Calon murid yang terpesona padanya akan langsung terjatuh ke tanah, yang berarti mereka tidak layak untuk mendaftar. Sebagai salah satu perguruan terbesar, perguruan surgawi tidak bisa dimasuki oleh sembarang calon murid yang tidak memiliki kualifikasi. Kenapa kalian menahan diri? Mereka semua masih sangat banyak, tidak mungkin kalian ingin meluluskan mereka semua, ucap Ketua Pix. Ketua Pix hanya berdiam sambil memperhatikan semua calon murid. Ketua Pix mencoba menghitung berapa calon murid yang masih bertahan. 150 orang, kalau begitu aku akan membuat jatuh setengahnya, gumam Ketua Pix. Getaran yang sangat hebat membuat semua calon murid hampir terjatuh menyentuh tanah. Setelah semua merasa sudah berakhir, tekanan yang sangat besar sekali memaksa tubuh para calon murid untuk menyentuh tanah. Hanya dalam hitungan menit 60 orang terjatuh dan menyentuh tanah. Semua yang terjatuh dan menyentuh tanah diminta keluar dan mencobanya kembali 5 tahun lagi. Walau banyak yang sangat kecewa, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Mereka tidak ingin kehilangan kesempatan lain hari hanya karena perkataan mereka yang dalam emosi sesaat. 90 orang yang tersisa terlepas begitu saja dari tekanan yang memaksa tubuh mereka ke tanah. Fusi, Putri Nang dan 87 orang lainnya merasa sangat lega karena tubuh mereka sudah kembali seperti semula. Semua orang berjalan maju mengikuti arahan para ketua. Putri Nang yang berada di depan Fusi malah memutar badannya. Putri Nang yang sudah berhadapan dengan Fusi langsung membungkukkan badannya berulang kali. Terima kasih karena sudah menolong aku saat aku hampir terjatuh tadi, ucap Putri Nang. Bukan masalah besar. Kalau begitu aku akan ke depan untuk pendaftaran, sahut Fusi. Di saat-saat terakhir Putri Nang yang sudah berusaha bertahan hampir terjatuh. Fusi yang melihatnya tanpa sadar menggenggam tangannya dan menariknya agar tidak terjatuh. Aku ucapkan selamat untuk kalian semua yang berhasil lolos tahap awal menuju pendaftaran. Sekarang kalian bisa menuliskan nama kalian masing-masing ke dalam buku sebelum kita menguji roh hewan spirit masing-masing, ucap Ketua Wu.
Semua calon murid yang sudah menulis nama di atas kertas bergegas menuju tempat pengujian roh hewan spirit. Fusi yang juga sudah menulis namanya langsung menyusul para calon murid lainnya. Di tengah lapangan semua calon murid menatap ke arah batu yang sangat besar dan bercahaya. Mereka yang baru pertama kali melihat batu sebesar itu dan sangat bercahaya merasa sangat takjub. Yang perlu kalian lakukan saat ini adalah berbaris rapi. Satu persatu dari kalian akan memegang batu ini untuk pengujian, ucap Ketua Puan. Hasilnya kami para ketua lah yang mengetahuinya dan tidak akan memberitahu pada murid lainnya, sambung Ketua Puan. Satu persatu para calon murid maju untuk memegang batu besar, setelah memegang batu-batu yang hanya bersinar terang berubah warna. Warna hijau, lanjut, ucap ketuaku. Bermacam-macam warna keluar dari batu setelah satu persatu calon murid memegangnya. Fusi yang berada di barisan paling terakhir sedang menunggu gilirannya dengan tak sabar. Menurutmu apa mereka akan mengetahui jika di dalam tubuhku memiliki dua roh hewan spirit? Tanya Fusi. Mungkin saja. Aku sendiri baru melihat alat uji yang seperti itu, ucap Lulang. Setelah menunggu beberapa orang selesai Fusi maju ke depan batu. Fusi memegang batu seperti yang dilakukan para calon murid lain sebelumnya. Tepat setelah Fusi memegang batu dua warna merah dan hitam terlihat sangat jelas dan terang. Para ketua yang melihatnya tertegun karena mereka baru pertama kali melihat batu mengeluarkan dua warna. Keempat ketua sama-sama berpikir mungkinkah anak muda di depannya memiliki dua roh hewan spirit. Jika benar maka anak muda itu sangat istimewa, jika bukan menjadi pendekar terhebat anak muda itu akan menjadi penghancur dunia. Apa kalian berpikir seperti yang aku pikirkan? Tanya Ketua Wu bertelepati pada ketiga ketua lainnya. Tentu saja, anak muda ini harus kita beritahu pada ketua utama, biar ketua utama yang memutuskannya, ucap Ketua Puan. Keempat ketua meloloskan Fusi dan murid-murid lainnya, tapi walau mereka semua sudah lolos pendaftaran dan ujian sebelum mendaftar mereka masih harus mengikuti seleksi penentuan siapa saja yang bisa menjadi murid perguruan surgawi. Penyeleksian yang harus dilewati calon murid tidak mudah tapi tidak sulit bagi para ketua dan murid senior. Dengan tekad dan usaha yang keras para calon murid pasti bisa lolos seleksi. Bab 22. Penyeleksian. Fusi yang sebelumnya berbaris di bagian belakang beralih berbaris di bagian paling belakang sambil menunggu para ketua menjelaskan seperti apa seleksi yang akan mereka lakukan setelah ini. Fusi yakin kalau seleksi yang akan mereka lakukan bukan pertarungan bebas karena tingkat setiap calon murid berbeda-beda. Sebelum kita mulai seleksi aku ingin bertanya pada kalian semua, apa kalian yakin akan masuk ke perguruan surgawi apapun yang terjadi? Tanya Ketua Wu. Kami yakin ketua, ucap semua serentak menyisakan Fusi yang hanya diam. Kamu kenapa hanya diam? Apa kamu tidak yakin masuk ke perguruan surgawi? Tanya Ketua Puan. Semua langsung menatap ke arah Fusi. Ketua Puan yang berdiri jauh dari Fusi bergegas menghilang berpindah ke arahnya. Aku tanya sekali lagi, apa kamu tidak yakin masuk ke perguruan surgawi? Tanya Ketua Puan. Memang tidak, ucap Fusi. Ketua Puan terkejut dengan jawaban Fusi. Bagaimana bisa anak muda yang membuat batu menjadi dua warna malah tidak yakin ingin memasuki perguruan surgawi? Apa alasanmu tidak yakin memasuki perguruan surgawi? Tanya Ketua Puan. Alasan pertama karena aku masih belum tahu seperti apa seleksi masuknya. Karena belum tahu seleksi masuknya aku tidak tahu apakah aku bisa lolos atau tidak, ucap Fusi. Apa hanya karena alasan itu? Sahut Ketua Puan. Tentu saja tidak. Aku datang kemari karena seseorang yang berarti untukku memintaku kemari. Setelah seleksi dan aku diterima, aku ingin bertemu dengan orang yang dimaksud oleh guruku. Jika aku tidak bertemu dengannya, untuk apa aku berada tetap di sini, ucap Fusi. Jawaban Fusi membuat Ketua Puan tidak bisa berkata apa-apa. Ketua Puan yang kembali ke tempatnya sebelumnya meminta ketuaku mengumumkan seperti apa seleksi yang harus mereka jalani. Seleksi yang akan kalian jalani adalah mencari jarum di sana. Jarum kami sebar di belasan tumpukan jerami dengan jumlah berbeda. Semua jarum berjumlah 90 seperti jumlah kalian. Masing-masing harus mendapatkan 5 jarum atau ibih. Siapa yang mendapatkan jarum 5 ke bawah akan langsung dinyatakan gagal setelah waktu seleksi berakhir.
ucap ketuaku. Apa kalian semua mengerti? Sahut ketua Pix mempertegas dengan nada tinggi. Mengerti, ucap semua serentak. Fusi memperhatikan semua tumpukan jerami dengan sangat teliti. Mencari jarum di tumpukan jerami tidaklah mudah, dibutuhkan kesabaran yang mendalam agar bisa menemukan satu, apalagi yang dibutuhkan 5 bahkan lebih. Apa kamu membutuhkan bantuanku? Mataku bisa langsung menemukan dengan cepat di mana jarum-jarum itu berada, ucap Lulang. Tidak, jika aku terus mengandalkan bantuan aku tidak akan pernah mandiri. Di seleksi ini aku akan berusaha sendiri sebisa aku, sahut Fusi. Apa kamu yakin? Tanya Lulang mencoba memastikan. Fusi hanya menganggukkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan Lulang. Walau masih belum memiliki rencana, Fusi yakin dirinya bisa menemukan jarum-jarum itu. Ketua, apa boleh kami membuat tim? Tanya Putri Nang. Karena di antara kalian ada yang bertanya, aku akan menjawabnya. Kalian bebas membuat tim sebanyak apapun yang kalian mau, tapi jika kalian membuat tim, hasil yang kalian dapatkan harus dibagi rata, ucap Ketua Pix. Yang dikatakan oleh Ketua Pix membuat para calon murid lain berpikir ulang untuk membuat tim. Jika jumlah yang didapat hanya sedikit dan harus dibagi rata, mereka semua akan lebih banyak yang tidak lolos seleksi. Setelah berpikir ulang, banyak yang memilih untuk sendiri-sendiri. Masing-masing berpikir mereka bisa menemukan jarum-jarum yang tersembunyi di dalam jerami dengan mudah asal terus berusaha lebih keras. Apa kamu mau satu tim denganku? Tanya Putri Nang. Putri Nang yang datang padanya dan memintanya bergabung satu tim membuat Fusi tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Membuat tim yang terdiri hanya 2 orang sepertinya adalah cara yang tepat untuk mendapatkan jarum-jarum yang tersembunyi di dalam jerami. Tidak masalah Marl, kita satu tim, sahut Fusi. Karena aku melihat kalian semua sudah bersiap, seleksi dimulai, ucap Ketua Wu. Semua calon murid sudah berpencar membongkar tumpukan jerami yang ada di depan mereka. Putri Nang yang melihat Fusi hanya diam saja, masih tidak mengerti apa yang sebenarnya dipikirkannya. Mencari jarum yang bahkan ukurannya lebih kecil dari jari kelingking membutuhkan kesabaran yang sangat besar. Kita berpencar menjadi 2 tempat, aku di bagian depan dan kamu di bagian belakang, ucap Fusi. Tapi di setiap jerami sudah ada orangnya, sahut Putri Nang. Sama sekali tidak masalah, kamu hanya perlu membongkar pelan, jangan terburu-buru seperti mereka. Lagi pula tidak ada batas waktu untuk kita mencarinya, ucap Fusi. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Jika kamu masih mau satu tim denganku, dan satu lagi setelah menemukannya berpura-puralah terus mencari, tidak perlu memberitahu aku, sambung Fusi. Putri Nang yang sangat mempercayai Fusi tentu saja tidak keberatan mengikuti perkataannya. Fusi langsung pergi ke salah satu tumpukan jerami yang sudah dihancurkan oleh beberapa orang. Setelah mengatur posisi, Fusi mulai mencari jarum dengan pelan. Semua tumpukan yang sudah dihancurkan dipungutnya kembali dan dipilihnya satu persatu. Tidak berbeda dengan Fusi, Putri Nang yang masih di bagian satu jerami yang sama mulai mencari dengan sangat perlahan. Setelah beberapa kali membongkar, Putri Nang menemukan jarum untuk yang pertama kalinya, merasa sangat senang. Seketika Putri Nang teringat perkataan Fusi, wajahnya yang tersenyum kembali seperti semula dan mulai mencari dengan perlahan lagi. Apa ini, kita sudah membongkar semuanya tapi tidak menemukan apapun, ucap salah satu calon murid. Benar, aku merasa mereka seperti sedang mempermainkan kita, sahut calon murid lainnya. Kamu putri kerajaan, kenapa kamu malah mencarinya seperti itu? Tanya salah satu calon murid sambil mendekati Putri Nang. Apa kamu tahu seberapa besar jarum yang disimpan di dalam jerami? Tanya Putri Nang. Tentu saja, tapi bukannya semua jarum ukurannya sama, ucap calon murid yang berdiri di samping Putri Nang. Itu kamu mengetahuinya, jadi jika kamu menghancurkannya seperti yang lainnya, apa kamu bisa melihat jarum-jarum itu? Dan bagaimana jika jarum-jarum itu malah patah, sahut Putri Nang. Jawaban Putri Nang membuat calon murid yang berada di sampingnya mengerti maksudnya. Tidak lagi banyak bicara, calon murid mengikuti cara Putri Nang dan mencari jarum di jerami yang sudah berhamburan. Fusi yang seorang pria mencari dengan sangat lambat ditertawakan para calon murid lainnya. Mereka mengatakan kalau Fusi sangat lemah, makanya tidak menghancurkan jerami dan malah memilahnya dari jerami yang sudah mereka hancurkan.
Mereka sangat sombong, mereka tidak mengetahui caramu benar-benar ampuh, ucap Lulang. Itu gunanya kita menggunakan otak bukan hanya mulut, biarkan otak dan tangan yang bekerja mulut tetap diam, sahut Fusi. Padahal dengan caramu itu kamu sudah mendapatkan lebih dari yang diminta para ketua. Bodohnya mereka semua, ucap Lulang. Fusi hanya tersenyum mendengar perkataan Lulang. Fusi kembali mencari jarum-jarum yang tertumpuk-tumpuk di jerami dan sesekali berpindah tempat melakukan hal yang sama seperti sebelumnya.